seperti saya sampaikan, gejala cacingan pada anak ini bisa tanpa gejala dan juga bisa menunjukkan gejala yang ringan sampai berat. Jadi sebelum sampai terjadi gejala yang berat, sebaiknya kita cegah. Selain mengajarkan anak dulu pencegahan dengan melalui mengajarkan mereka pola hidup yang sehat, ya, dengan cara cuci tangan, memakai alas kaki, kemudian memberikan pengobatan jika ada yang sakit. Halo sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, kembali lagi dengan saya Leni di dalam host podcast obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Nah, kali ini teman-teman, saya menggandeng seorang dokter spesialis anak yang baru bergabung dengan kita. Di sini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa. Langsung aja yuk kita sapa dokternya. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Salam Santa Elizabeth dokter. Salam Santa Elizabeth. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dokter ke sahabat rumah sakit kita yang di luar sana, dan silakan dok. Halo, nama saya Dr. Grace Riris Bintanissian, MKPK SPA. Saya alumni dari Fakultas Kedokteran USU dan saya baru bergabung di Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan ini selama 1 bulan ini. Oke, baik. Terima kasih. Selamat datang dokter. Selamat berpraktek di rumah sakit kita dan baru bergabung. Saya langsung culik waktu dokternya untuk kita podcast. Gitu ya dok. Oke dokter, langsung ke topik yang mau kita bahas nih kali ini dokter, di mana mungkin akhir-akhir ini yang paling viral kita bahas di dunia kesehatan anak itu mengenai cacingan ya dok ya. Iya. Dimana topik yang kita angkat kali ini adalah waspada kecacingan pada anak. Nah, kira-kira dokter, apa sih ciri-ciri terkena cacingan itu pada anak dok? Iya, mengenai kecacingan pada anak ini memang pertama kita harus tahu dulu ya, apa sih pengertian daripada kecacingan. Jadi kecacingan ini adalah adanya infeksi yang disebabkan oleh parasit, yaitu cacing yang terdapat pada tubuh manusia, bisa pada anak ataupun pada orang dewasa. Jadi kecacingan ini memang suatu penyakit yang prevalensinya masih tinggi ya di negara kita, sekitar 28%. Jadi pada negara-negara tropis ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tingginya, bisa karena faktor sanitasi yang mungkin masih belum baik, kemudian faktor kepadatan penduduk, kemudian penyediaan air yang bersih, ataupun sistem dari tanahnya yang lembab. Jadi tanah itu sangat cocok untuk tempat berkembang biaknya dari telur-telur cacing itu. Oke, baik dokter, kalau bisa tahu nih mungkin orang tua di luar sana yang sangat penasaran bagaimana cara terinfeksi akibat kena cacingan ini pada anak. Ya, jadi cacing ini kan bisa menginfeksi pada anak itu bisa dengan cara terkontak langsung, artinya termakan langsung pada anak, baik itu bisa melalui kontaminasi pada makanan yang kurang bersih, bisa berupa sayuran ataupun makanan yang mengandung telur cacing. Jadi kurang bersih dicuci atau kurang bagus diolah, kita makan, jadi masuk telur cacingnya. Ataupun ada juga jenis cacing juga, tapi ini mungkin jenisnya agak berbeda. Dia melalui kontak langsung, artinya larva cacing yang ada di tanah itu bisa menembus masuk melalui pori-pori kulit kaki ya. Kita kan misalnya jalan di tanah tidak menggunakan alas kaki, jadi larvanya masuk, bisa menembus ke saluran peredaran darah hingga bisa menembus ke saluran pencernaan, dan di situ cacingnya berkembang biak. Jadi secara garis besar penularannya itu seperti itu, bisa melalui kontak langsung ataupun masuk langsung melalui makanan. Oke, saya tangkap dokter, dari faktor makanan tadi dokter sampaikan dari telur cacing ya, itu yang dari mungkin dari sayuran. Nah, sayuran pasti kan sudah dimasak dengan pasti derajat Celcius yang 100 derajat Celcius yang tinggi. Apakah itu nggak mati dok kalau sudah dimasak gitu? Kalau sayurnya yang kita konsumsi itu sudah dimasak dengan baik, itu bisa mati telurnya. Tapi ini yang kita anggap resiko itu adalah misalnya sayur-sayur mentah atau sayur setengah yang masaknya itu belum setengah matang, dan pencuciannya juga tidak kurang higienis. Jadi
telurnya itu masih ada nempel. Nah, kita makan masuk ke dalam saluran cerna, bisa berkembang di dalam pencernaan. Oke, saya kembangkan lagi dokter. Misalnya itu sudah termakan ya telur ini, terus bagaimana berapa lama inkubasi apa sih namanya berkembang biaknya di dalam tubuh itu? Iya, jadi kita kan telur cacing yang menginfeksi ini adalah telur cacing yang infektif, artinya mengandung larva di dalamnya. Jadi dia masuk ke dalam saluran cerna, bisa menginkubasinya sekitar beberapa hari atau sampai beberapa minggu. Kemudian dia berkembang menjadi cacing dewasa. Nah, seperti cacing dewasa, cacing betina ini dia akan berkembang biak lagi tuh. Setiap hari dia tuh bisa menghasilkan sampai ratusan ribu atau puluhan ribu telur dihasilkan, diletakkan di dalam saluran pencernaan itu. Nah, itu yang terus berkembang, akhirnya semakin bertambah terus, ya? Berkembang biak terus. Jadi infeksi cacingnya berkelangsungan terus. Berarti memang kita kan memang semua manusia punya cacing ya dok di dalam tubuh kita ya? Oh tidak. Tapi jenis cacing? Kalau secara sebenarnya kita definisi, kita mendiagnosa seseorang itu punya cacing atau enggak itu kita pastikan dengan memeriksa tinja, dengan pemeriksaan tinja alias feses ya. Kalau dari tinja kita bilang, kita katakan sebagai penderita cacingan jika kita menemukan telur ataupun cacing di tinja. Jadi kalau tidak ada ya tidak ada cacingnya. Berarti saya salah selama ini. Saya kira itu bukan punya cacing normal, gitu ya. Jadi tidak. Tapi ada yang jenis cacingnya gitu, enggak ya dok? Jenis cacingnya berbeda-beda. Oh gitu. Tapi menurut itu semua merupakan parasit. Nah, yang parasit di dalam tubuh yang merugikan ya, karena kan dia mengambil zat nutrisi, menyerap zat nutrisi kita. Gitu. Makanya terkadang yang cacingan ini perutnya yang gede, terus badannya kurus kering ya dok ya? Benar. Karena dimakan sama cacing itu ya dok? Iya benar. Oke, kira-kira gejala yang cacingan itu apa aja dok? Nah ini kan kita menyangkut lebih kepada anak ya. Jadi kalau pada anak ya, orang yang sering dikeluhkan itu pertama karena infeksinya di sekitar saluran cerna. Pertama itu pasti gangguan di saluran cerna. Nah, ada nyeri perut biasanya sering dikeluhkan. Kemudian ada rasa kembung ataupun asam mual. Kemudian pada anak yang sudah terinfeksi cacing ini, itu kan ada risiko untuk mengalami kekurangan nutrisi karena di dalam saluran pencernaannya itu nutrisi yang harusnya diserap untuk pertumbuhannya justru gitu ya? Diambil oleh cacingnya gitu. Jadi anak ini akan tampak lemas, lesu, mungkin berat badannya juga tidak naik-naik, padahal kita lihat makannya banyak gitu. Tapi kenapa anaknya berat badannya tidak naik gitu. Dan yang resiko yang lebih lanjut lagi ya bisa sampai menyebabkan anemi. Nah, kemudian ada khas juga ini ya pada misalnya infeksi cacing kremi. Nah, ini kan cacingnya ini selalu sifatnya itu kalau cacing dewasa migrasi ataupun berpindah pada malam hari. Dia kan inang-inangnya ini akan meletakkan telur-telurnya pada daerah anus pada malam hari. Jadi anak-anak itu sering mengeluhkan gatal pada daerah anusnya gitu. Jadi dia kadang garuk sampai bisa menyebabkan luka. Nah, kalau ada seperti itu ibunya harus aware. Jangan-jangan dia ada infeksi cacing. Oke, ini kembali saya mau sampaikan, saya agak angkat sedikit kasus mungkin anak Arya yang sudah kita lihat ya dok, yang di luar sana, sampai ke seluruh tubuhnya udah menjalar. Itu gimana itu dok? Berarti sampai ke paru-paru, bahkan sampai ke itu kemarin ada saya lihat video yang keluar dari hidungnya. Udah berapa lama sebenarnya itu bisa berkembang biak di dalam? Kalau cacing itu kan tadi bisa berkembang biak kalau tidak diobati bisa lama ya dia, karena kan dia siklusnya berulang-ulang terus, ada inangnya cacing dewasa yang betina bertelur nanti berkembang lagi seperti itu. Jadi kalau untuk kasus Arya ini memang kalau kita baca ya dari sumber dari media yang saya baca, memang dari Menteri Kesehatan sendiri menyatakan bahwa penyebab kematiannya bukan karena cacingan. Ya, walaupun memang ditemukan ada infeksi dan banyak cacing, tapi kan lebih mengarah pada adanya infeksi berat, sepsis, dan juga adanya malnutrisi dan juga curiga karena meningitis dini. Tapi adanya kecacingan ini ya turut memperberat keadaan si anak. Jadi anaknya sendiri sudah sakit, imunnya sudah turun, kemudian ada infeksi cacing. Jadi semua nutrisinya itu diserap oleh cacing. Jadi tubuhnya itu bersaing dengan cacing, dan kita bayangkan begitu banyak parasit cacing di dalam kan tidak ada lagi yang digunakan untuk tubuh anaknya.
Berarti intinya saya ambil dokter bahwasanya kalau terkena kecacingan itu tidak menyebabkan kematian ya? Secara langsung tidak, tapi Secara efeknya itu memang secara jangka panjang. Jadi kan seperti gejala awalnya dia nutrisi dulu, malnutrisi, habis itu anemi. Nah, itulah yang akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan si anak. Mungkin ada saran dokter terkait dari pencegahan untuk kecacingan pada anak, mungkin bisa dokter sampaikan makan obat cacing ya untuk anak-anak dewasa juga kayaknya perlu ya dok. Seperti saya per sekali 6 bulan saya makan. Iya dok. Boleh, sebaiknya memang iya. Iya. Ya memang kalau anak-anak kenapa ya lebih kita ini lebih misalnya kasus dari pemerintah kan ada program untuk pemberian obat cacing setiap 6 bulan pada anak. Kenapa? Karena anak-anak kan masih belum aware ya pada sanitasi. Iya, jadi dia belum begitu mengerti cara menjaga kebersihan, perilaku hidup sehat. Jadi kita sebagai orang tua ya tidak apa-apa kita ajarkan lebih dini bagaimana cara perilaku hidup sehat itu. Misalnya dengan rajin cuci tangan pakai sabun, apalagi saat mau makan, selesai bermain, apalagi dengan ada kontak dengan tanah. Kemudian kuku-kukunya dipotong, jangan panjang-panjang karena itu bisa jadi tempat kotoran ya, tempat tadi ada bisa jadi telur cacing. Kemudian diusahakan untuk anak dibiasakan pakai alas kaki. Nah, terutama anak yang bisa kan umur 2 tahun tuh udah bisa jalan ya, keluar gitu. Nah, pakai alas kaki. Lalu kalau ada anak ataupun anggota keluarga yang lain yang terkena infeksi cacing ya segera diobati karena kan itu bisa menularkan juga nanti terhadap yang lain. Oke dokter, apabila memang sudah terkena kita berobat gitu ya, mungkin dari konsultasi dokternya bisa udah memberikan obat gitu. Jadi untuk memastikan bahwasanya cacing ini sudah aman gitu ya dok, gimana dok? Apakah kembali mencek fasesnya lagi atau gimana? Untuk diagnosa pastinya itu memang dengan dicek fesesnya. Tapi kan sekarang itu tanpa ada kita cek pun, karena negara kita masih endemis, itu kita beri pada anak-anak usia sekolah kan ada itu program di sekolah tuh diberikan. Jadi tanpa harus dicek dulu fesesnya ada atau tidak, ya langsung diberi setiap 6 bulan. Jadi intinya di sini preventif, pencegahan sebelum terjadi ya supaya tidak ada, kalaupun ada infeksi ya otomatis cacingnya sudah dihilangkan infeksinya. Gejala-gejala tadi ya dok ya, kalau sudah tidak dalam artian apabila tidak ada tampak gejala-gejala tadi berarti sudah bisa dikatakan normal kembali. Iya memang, cuma itu yang perlu diperhatikan, infeksi cacing ini kan tadi ada derajatnya. Kalau pada derajat ringan bisa tanpa gejala loh dia. Oh begitu. Jadi nggak ada gejala gitu. Nah jadi untuk mengantisipasinya gimana? Makanya itulah dia dianjurkan pemberian setiap 6 bulan. Iya. Karena ada risiko, ada faktor risiko dari situ, makanya kita anjurkan tetap diberikan. Berarti mau ada apapun tidak gejalanya, itu tadi dokter sudah sampaikan bahwa ibu-ibu di rumah sana juga untuk anak-anaknya diperhatikan per 6 bulan itu pemberian obat cacing ya dok ya? Iya, karena itu di sekolah ada. Oh iya. Tapi belum tentu nih ibu-ibu di luar sana tahu nih untuk program di sekolah. Nanti bisa dikomen lah di apa kita ya, di podcast kita ya. Apakah memang ibu-ibu di luar sana sudah memperhatikan untuk jadwal pemberian obat cacing pada anak kita. Oke baik dokter, untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin bisa statement yang terakhir, statement dari saya, mungkin ada saran dan pesan untuk para ibu-ibu di luar sana yang dokter anjurkan, silakan. Iya, yang bisa saya sarankan adalah supaya lebih aware saja ya kepada ibu-ibu ya, karena seperti saya sampaikan gejala cacingan pada anak ini bisa tanpa gejala dan juga bisa menunjukkan gejala yang ringan sampai berat. Jadi sebelum sampai terjadi gejala yang berat sebaiknya kita cegah. Selain mengajarkan anak dulu pencegahan dengan melalui mengajarkan mereka pola hidup yang sehat ya, dengan cara cuci tangan, memakai alas kaki, kemudian memberikan pengobatan jika ada yang sakit, dan juga kalau ada jangan dibiarkan berlama-lama karena nanti efeknya sangat merugikan pada anak. Baik, terima kasih dokter. Mungkin para ibu-ibu atau orang tua di luar sana jika ingin berkonsultasi lebih lanjut
bisa langsung datang ke rumah sakit kita, bertemu dengan Dr. Grace Riris Pintani yang dijadwalkan di hari Senin, Rabu, Jumat dari pukul 10 sampai pukul 13 ya dokter. Iya. Terima kasih banyak dokter untuk bincang-bincangnya pagi ini, sangat padat, singkat dan jelas dan sangat bermanfaat untuk informasi yang dibutuhkan orang tua di luar sana. Baik, terima kasih sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Jangan lupa langsung komen, subscribe, dan nonton YouTube kami di podcast obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Sampai ketemu di podcast berikutnya.